Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferry Amsari. Kali ini kita diskusi beberapa hal khusus terkait penyelenggaraan negara dan bisa dikatakan kekacauan konstitusional yang terjadi. Em, ada satu hal yang mungkin perlu dipahami bersama oleh siapapun, termasuk oleh beberapa pendukung pemerintahan. Tentu kita semua mendukung pemerintahan dengan perspektif masing-masing ya. Ketika kita mengkritik pemerintah, artinya kita mendukung pemerintah untuk berbuat yang menurut kita benar. Ada juga yang mendukung pemerintah dengan mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah benar. Itu perspektifnya, semua sama-sama bicara soal pemerintah benar dan harusnya bisa benar dalam kerangka berpikir masing-masing pihak. Oke, itu bertahanlah masing-masing di ruang itu. Tapi mari kita coba simak berdasarkan pendekatan konstitusional yang kita percaya. Beberapa waktu lalu, semua kita dikejutkan dengan peristiwa yang merupakan fakta hukum mengenai betapa anggaran penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami chaos yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, Komisi Yudisial mengeluarkan pernyataan bahwa mereka hanya akan mampu menjalankan institusi mereka dengan kondisi dana yang tersedia hanya sampai Oktober 2025 ini. Secara konsep pemerintahan, hal itu luar biasa karena artinya dana yang tersedia dalam pagu anggaran pendapatan belanja negara dalam menggerakkan kewenangan Komisi Yudisial tidak sampai selesai 1 tahunan. Yang lebih mengejutkan ketika Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Pak Heru menyampaikan di depan DPR, dari ketersediaan dana yang ada, Mahkamah Konstitusi hanya mampu melaksanakan kegiatan kenegaraan hingga bulan Mei yang akan datang. Pendek sekali ya, sebentar lagi Ramadan, bulan Maret akan masuk, April, Mei, sekitar 2 bulan. Itu sebuah kejutan yang luar biasa. Saya timbul pertanyaan besar, ketika negara merencanakan untuk melakukan efisiensi anggaran, pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian dilakukan efisiensi anggaran? Apakah uang negara sudah sampai ke batas uang itu tidak ada, sehingga kemudian harus dipangkas dalam berbagai hal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dua lembaga, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, adalah dua lembaga peradilan dan badan yang terkait dengan peradilan itu. Mereka menyatakan habis dananya jika dilakukan efisiensi. Sehingga pertanyaan besarnya, bagaimana dengan nasib para pencari keadilan? Bagaimana peradilan bisa berjalan begitu ya, kalau kemudian akan terhenti pada bulan Mei gitu ya. Apa yang sedang terjadi sesungguhnya?
apakah memang kita kehabisan uang sehingga perlu upaya efisiensi, bahkan peradilan kita harus berhenti bekerja, atau perencanaan dalam pemerintahan yang buruk gitu ya. Dulu ada berbagai proyek mercusuar ya, salah satunya ibu kota negara. Dulu katanya uang untuk melaksanakan pemindahan ibu kota sangat memadai karena negara tidak perlu khawatir karena akan ditanggung oleh berbagai investor, puluhan investor, bahkan ratusan. Saya baca pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, bahkan dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 lalu, calon Wakil Presiden ketika itu, saat ini Wapres kita, berpidato menyampaikan bahwa banyak kesalahan pahaman orang mengenai upaya pemindahan ibu kota karena hanya 20% yang ditanggung negara, sisanya itu ditanggung para investor gitu ya. Tapi ternyata yang salah paham itu adalah yang menjalankan IKN dan yang mengkampanyekan IKN. Mana anggaran investor itu, sehingga akhirnya seluruh upaya pemindahan ibu kota ditombok oleh uang negara. Bahkan untuk mendatangkan kepercayaan berbagai pihak, dilakukan kampanye ya, yang melibatkan para artis ternama, yang tentu saja biaya begitu ya. Mereka tidak datang dalam kerangka gratis, saya tidak yakin itu. Minimal pesawat terbang mereka, penginapan dan lain-lain, itu tentu akan dibebani kepada keuangan negara atau setidak-tidaknya yang serupa itu. Misalnya bantuan in-kind dari sponsor tertentu. Yang kemudian ya bisa saja orang yang mendapat proyek dan lain-lain berupaya kemudian melakukan upaya kampanye agar pemindahan itu berhasil. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kemana uang negara yang selama ini ada dipergunakan sehingga akhirnya tahun ini ketika presiden baru terpilih, kita kehilangan banyak dana sehingga semua harus dipotong. Bahkan kalau boleh curhat sedikit, tunjangan kinerja para dosen tidak dibayar begitu ya. Kemarin istri saya tidak lagi bertanya ada tukin atau tidak begitu ya, sudah pasrah begitu. Sehingga kemudian kita tahu berbagai upaya pemotongan pagu anggaran luar biasa. Nah, ini pertanyaan besar. Ketika kita disuruh berhemat, berapa hari ke depan akan ada upaya semacam pendidikan terhadap berbagai kepala daerah yang akan dilantik dalam pemilihan kepala daerah 2025 ini, 2024 lalu November ya, dan sengketanya akan selesai 2025 ini, Mahkamah Konstitusi. Mereka akan ikut penataran di Lembah Tidar, diwajibkan mereka ikut, tentu saja kalimat wajib itu mau tidak mau harus dikatakan walaupun mungkin tidak eksplisit karena kurang lebih bunyinya begitu. Saya mendapatkan semacam undangan sebenarnya kepada calon kepala daerah yang sudah akan dilantik untuk bersedia mengkonfirmasi hadir. Yang uniknya adalah ada selentingan
informasi yang kita dengar bahwa saya agak berat juga menceritakan ini, bahwa kewajiban para calon kepala daerah itu untuk ikut setelah pelantikan ke Lembah Tidar juga membebani keuangan pemerintahan daerah karena mereka harus mendaftar dan segala macamnya. Nah, ini ada beberapa isu yang berkembang. Satu, ada perusahaan tertentu yang akan menjadi semacam event organizer terkait acara ini. Mereka dibayar tentu saja, masing-masing pemerintahan daerah konon kabarnya membayar untuk ikut itu. Ada yang bilang miliaran, ada yang bilang ratusan juta. Nah, ternyata setelah diselidiki ada yang mengatakan ada perusahaan yang beneficial ownership-nya berkaitan dengan partai tertentu. Pertanyaan besarnya adalah, kok proses yang mahal seperti ini terjadi di saat kita publik dituntut untuk berhemat, begitu ya. Beberapa kunjungan pemerintah ke luar negeri juga sepertinya berbiaya mahal karena rombongan pergi dengan berbagai pesawat, begitu ya. Lalu ada acara nyanyi-nyanyi, nari-nari. Saya tidak bertemu logikanya. Rakyat disuruh berhemat, institusi disuruh berhemat, tapi pejabat boleh foya-foya, begitu ya. Ini logikanya seperti apa? Sampai sekarang alat tulis kantor hendak dibatasi, juga menemukan tanda tanya yang luar biasa. Kenapa menimbulkan tanda tanya yang luar biasa? Alat tulis kantor dibatasi, tetapi jumlah kementerian begitu banyak hingga ratusan. Harus ada alat tulis kantor untuk Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, staf khusus, dan lain-lain. Saya merasa logikanya janggal, dipertanyakan, aneh begitu ya. Dalam konsep penghematan anggaran, karena kontradiktif satu perspektif dengan perspektif lainnya, hemat dan jumlah staf terus ditambah begitu. Saya jadi tertawa ketika Kementerian Pertahanan melantik orang-orang yang semestinya tidak di Kementerian Pertahanan. Sulit membayangkan, membicarakan ini, apa yang sedang terjadi. Hal yang berantakan yang lain yang menurut saya unik dalam efisiensi anggaran ini adalah upaya pemotongan anggaran, penghematan itu berdasarkan instruksi presiden yang notabene-nya bukanlah peraturan perundang-undangan. Dia bahkan masih berupa shadow weight giving ya. Peraturan perundang-undangan bayangan yang sebenarnya sudah dilupakan dalam ilmu perundang-undangan karena itu penyimpangan konsep ilmu perundang-undangan di era Orde Baru untuk kemudian dipergunakan oleh kekuasaan untuk menyimpangkan berbagai hal. Kita sudah fokus kepada mana peraturan perundang-undangan, mana yang kebijakan. Kalaupun ini dikategorikan sebagai kebijakan, ya, best checking, gitu ya, bukankah tidak mungkin mengubah apa yang sudah disetujui dalam Undang-Undang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
melalui rekayasa instruksi presiden, ini objek hukumnya berbeda sekali. Kok bisa begitu ya? Dalam keilmuan ilmu perundang-undangan begitu. Mungkin ada penjelasan teman-teman yang pakar ilmu perundang-undangan soal itu. Tapi bukankah perubahan nomenklatur anggaran atau peruntukan mata anggaran yang ada di dalam APBN mesti dilakukan perubahannya dengan anggaran pendapatan belanja negara perubahan APBNP gitu ya. Ini dahsyat begitu ya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa dengan hal-hal seperti itu? Ini tentu perlu pendalaman, tetapi kekacauan soal anggaran ini akan terus berlanjut sepertinya. Di satu sisi yang lain, memang parlemen harus lebih serius dan betul-betul menjadi institusi representasi publik terhadap berbagai kekhawatiran kita terhadap kekacauan bernegara ini. Bisakah mereka kemudian berpikir untuk betul-betul menjadi anggota parlemen, ya, lembaga legislatif, yang kemudian mempertanyakan langkah-langkah yang bermasalah dalam politik anggaran kita, ya. Kemarin tiba-tiba kita kerumitan dengan kelangkaan gas melon 3 kilogram, yang kemudian seenak udelnya membuat kebijakan lalu mencabut kebijakan. Yang lebih luar biasa lagi, Menteri Bahlil, Menteri ESDM membuat kebijakan tanpa upaya uji coba, ya, satu kementerian dulu. Ini kok problematikanya dibuat secara nasional. Dan lebih unik lagi adalah Istana menolak itu sebagai program atau perintah dari Presiden Prabowo. Tapi yang menyampaikannya adalah Wakil Ketua DPR. Itu merusak konsep ketatanegaraan. Lembaga legislatif merasa menjadi bagian dari istana, lalu kemudian menyampaikan koreksi bahwa itu bukanlah kebijakan presiden. Ini sudah bercampur-campur konsep ketatanegaraan. Gaya model seperti itu seolah-olah ini sistem pemerintahan parlementer di mana konsentrasi pemerintah dan parlemen bercampur baur. Sementara ini sistem presidensial yang memisahkan urusan eksekutif dan legislatif. Kok Wakil Ketua DPR bisa mengatakan itu bukanlah perintah presiden, sehingga kebijakan Menteri Bahlil salah? Apa alasannya? Dia bukan kabinet. Kedua, dia hanya ketua harian partai yang sama dengan presiden. Ini bukan urusan partai, ini urusan bernegara. Lalu dia adalah wakil ketua DPR, Anda legislatif, ngomong eksekutif. Harusnya kalau Anda tidak nyaman dengan eksekutif, panggil eksekutifnya, ceramahi mereka di sana. Tunjukkan sikap rakyatnya, bukan kemudian seolah-olah bagian dari istana. Ya, kita bisa dekat dengan presiden, tetapi ya sadari posisi pemerintahan harus profesional. Apa di dalam pemerintahan. Makanya saya merasa perlu juga bagi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bisa membedakan konsep sistem pemerintahan kita. Misalnya ada keluarganya yang merasa mewakili Pak Presiden, padahal tidak bisa itu keluarga merepresentasikan dirinya sebagai pemerintahan. Jadi jangan mentang-mentang adik presiden lalu kemudian bisa kemudian mengatasnamakan presiden. Di balik layar mungkin Anda kuat, tetapi di depan layar Anda tidak bisa serampangan bersikap merusak ketatanegaraan kita. Jadi saya bingung ini apa yang sedang terjadi. Kok mulai sekacau ini gitu ya. Sementara mantan presiden kemana-mana menunjukkan
akhlak yang berbeda sebagai mantan seorang presiden ya. Kok lebih ingin menonjolkan diri di tengah kekacauan ini, padahal pemerintahan ini disupport oleh dirinya. Harusnya dia membuka jalan luar biasa untuk pemerintahan. Saya paham pendukung-pendukungnya mengatakan Pak Jokowi masih dicintai luar biasa. Loh, bukannya Pak Prabowo menurut beberapa survei lebih dicintai hingga 80,9%. Lalu apa gunanya mantan presiden dicintai? Dia tidak bisa membuat kebijakan. Oke, dicintai secara batin, tapi dalam kerangka bernegara, apa relevansinya untuk membuat kebijakan lebih baik ke depan gitu ya? Dan kenapa harus menonjolkan diri? Sementara harusnya presiden yang ada saat ini yang paling depan, dia presiden, Anda dukung presiden terpilih, harusnya Anda support ya. Kurangilah penampilan Anda untuk kemudian penampilan presiden jauh lebih cemerlang. Ini sekarang kita sedang membanding-bandingkan siapa yang akan lebih dicintai, presiden saat ini atau mantan presiden, gitu ya. Ngapain juga ngumpul-ngumpulin orang tiap hari. Saya mau katakan bullshit ya, kalau ada yang mengatakan semua rakyat ini datang karena ingin mencintai hanya sekedar berfoto dengan Pak Presiden Joko Widodo. Ini omong kosong. Kita berpura-pura bernegara seolah-olah santun politik, tapi kedurjanaan politik dengan berbohong, tampil gimmick ke depan. Ini hanya akan merusak negara kita. Kita cinta atau tidak sebenarnya kepada negara kita. Jangan-jangan ini semua kamuflase, padahal rakyat terus menderita dan terus menderita. Ada problematika guru, dosen, buruh, tani, dan segala macam yang sedang terjadi, harus betul-betul diperhatikan serius oleh Pak Presiden Prabowo. Ada banyak hal yang kemudian perlu disimak ya, ketidaknyamanan publik terhadap pemerintahan, dan semestinya menurut saya pemerintahan Pak Prabowo mulai berhati-hati dan merenung. Pak Prabowo itu bukan raja, dia presiden, dua hal yang berbeda ya. Pak Prabowo itu harus sadar bahwa dia presiden, bukan komando perang. Dia harus betul-betul paham apa yang terjadi. Tidak bisa hanya pidato ya yang sangat menggebu-gebu, itu ala komando militer. Seorang presiden harus betul-betul menguasai problematika, memastikan apa deteksi masalahnya benar, barulah kemudian menyampaikan sesuatu dan mengeluarkan kebijakan. Nah, ini sepertinya tidak punya alur sebagai pemerintahan presidensial, lebih mirip sebagai komando pasukan tempur ya, yang kemudian perintah-perintahnya harus dijalankan, padahal seorang presiden harus betul-betul punya cakrawala yang baik, cara penyampaian yang baik, dan kebijakan yang baik, dan ini semua masih berantakan ya. Hari ini ada orang presiden yang ngomong A, B, C, sementara presidennya bisa berbeda dalam titik tertentu. Saya berharap Pak Presiden Prabowo mampu memperbaiki keadaan. Sekarang kondisi publik sudah mulai sangat kebingungan. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari skenario pihak-pihak tertentu atau ini juga memang gambaran betapa berantakannya manajemen pemerintahan kita. Terakhir, berhentilah mengikuti apa yang selama ini dilakukan Pak Presiden Joko Widodo, misalnya berhenti memberikan iup kepada kampus sebagaimana iup ormas yang diberikan sebelumnya. Berhentilah kemudian bertindak hanya lebih banyak pidato retorik ya, karena itu konsep yang sudah sangat ketinggalan, dan berhentilah menggunakan buzzer-buzzer.
banyak orang bangga dia menggunakan konsep memajukan pemerintahan dan menang dalam pertandingan politik. Ya, buat karikatur, buat konsep yang dicintai oleh pemilih pemula. Anda sedang menciptakan kekacauan dalam pemerintahan. Kemenangan yang Anda buktikan dengan berbagai konsep kampanye politik sekarang sedang ada di pintu gerbang kerusakan karena Anda hanya ingin menciptakan orang untuk dipilih, tapi Anda sedang sudah gagal menciptakan bagaimana seorang pemimpin harusnya lahir dalam berbagai peristiwa demokrasi. Hari ini kita melihat berbagai hal yang punya kelemahan luar biasa, tapi tentu saja kita tidak boleh berputus asa. Mudah-mudahan ini bagian upaya kita untuk membantu pemerintahan. Semua perlu support apa-apa yang baik dari pemerintahan, dan apa-apa yang kemudian malah menimbulkan kerugian konstitusional, hak-hak warga negara dan lain-lain harus terus diperjuangkan, karena sifat pemerintahan memang adalah selalu tergoda untuk menyimpang. Oleh karena itu, tanpa suara keberanian, tanpa berani menyampaikan apa yang benar, dan kemudian betul-betul memperjuangkan hak-hak bersama, maka ada potensi kita akan masuk ke fase negara yang karut marut. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.